Oke. Sudah Ustaz ya? Sudah kerekod ya? Sudah. Oke, Ya. baik. Anak-anak, kenalkan, nama Ustadz tadi sudah dikenalkan sebentar sama Ustadz Ruslan. Nama Ustadz adalah Mizan, panggilannya sama ya. Kalau Ustadz Ruslan panggilannya Ustadz, di sini juga Ustadz ya, sama-sama guru gitu ya. Nama yang singkat dan mudah diingat. Ini untuk memudahkan mengingat nama Ustadz itu, jika haus, kemudian ke swalayan atau ke toko minum, ke toko kemudian ketemu sama minuman ini. Nah, jadi kalau ingat minuman ini pasti ingatnya adalah Ustadz gitu ya. Kenapa? Karena namanya sama dengan nama minuman. Ya. Baik, pengalaman Ustadz di bidang pendidikan, ini pernah jadi guru di MTSNU, kemudian pindah ke SMIT Al-Nuswa, guru SMBT Al-Nuswa, jadi wali kelas 7, kemudian koordinator UN SMBT Al-Nuswa. Alhamdulillah terakhirnya sebelum keluar, sebelum dipindahkan, Ustadz sempat mengantarkan anak-anak untuk mendapatkan peringkat UN, waktu itu masih UN ya, UN terbaik se-Jawa Timur, dan biasanya kita UN itu selalu di peringkat 2, se-Surabaya sekolah Islam, di bawahnya sekolah Al-Hikmah yang memang sudah lebih duluan berdiri, gitu ya. Dan selalu di antara kita, dari 1 sampai 7 itu sekolah Kristen semua, baru nama Al-Usa muncul, selalu Kristen lagi, baru sekolah-sekolah yang lain. Dan alhamdulillah sekarang amanahnya adalah Kepala SD Al-Usa 2 dan mentor guru penggerak nasional Kemendikbud. Ini pengenalan sebentar dari Ustadz. Hari ini kita akan sharing ya, sharing tentang tips melanjutkan sekolah SMP, kemudian tips belajar untuk kelas atas kelas 6, lalu kita nanti akan tanya jawab. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang Ustadz Mizan? Ada? Tadi itu saya tercengang Ustadz. Dari wajah-wajahnya ini nggak ada nggak ada ketimurannya sama sekali. Malah saya yang ketimur-timuran. Kok malah saya yang mirip dengan antum Ustadz? Ini anak-anak antum nggak ada yang mirip loh Ustadz. Ustadzanya juga gitu ya, sama ini ya. Baik. Anak-anak mohon dijawab di chat. Mohon dijawab di chat. Dari 2 gambar ini, mana yang kamu pilih? Mana yang antum pilih? Ya, mohon dijawab di chat. Teh kotak. Bihrom, terima kasih. Arya, teh kotak Ustadz. Terus, ayo, yang lain mana partisipasinya ini? Dari 2 gambar, air putih, Mbak Anissa. Teh kotak, air putih, air minum, iya, teh kotak, teh putih. Oke, Ustadz Ruslan mau tanya ini, kalau di saya itu kan manggilnya Mbak Mas ya, kalau di Bandung itu teh sama akang gitu ya. Kalau di sana itu panggilannya apa Ustadz? Pengganti kata Mbak Mas itu? Nyong, kakak Nyong sama kakak Nona. Kakak Nona? Kakak Nona kalau perempuan, kakak Nyong kalau laki-laki. Ulang-ulang, saya tak membiasakan. Kakak Nona sama kakak Nyong. Ya benar ya? Iya. Iya betul, Ustaz. Kayak kakak gitu. Nyong dan kakak Nona sama kakak Nyong. Kakak Nona, iya. Saya Nyong. baru tahu kali ini, Ustaz Ruslan, kata pengganti Mbak dan Mas itu kakak Nyong dan kakak Nona. Lumayan susah ya pelafalannya. Baik. Ini berarti kalau saya manggil Mas Hudayfa lagi, Hudayfa itu berarti kakak Nyong Hudayfa, begitu Ustaz? Yes, langsung Ustaz. aja Nyong Huzaifa. Oh Nyong Hudayfa. Kalau manggil Tazkiyah ini berarti Nona Tazkiyah begitu ya? Baik. Tadi sudah banyak yang menjawab ada air putih, ada air kotak. Pertanyaan berikutnya.
Kalau dari gambar ini pilih yang mana? Ayo, dari gambar ini pilih yang mana? Donat. Ubi, donat, donat, dua-duanya, ubi, donat. Oke, perwakilan. Ustadz menggambarkan sudah. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ada nggak ya makanan ini di sana itu? Ada nggak makanan ini? Ada Ustadz, ada. Ada. Apa namanya di sana? Ada Ustadz, ada. Yang hijau, yang ada daunnya itu apa namanya? Nggak pecel, itu pecel. Oh iya, pecel sama ya. Sama ya bahasanya. Pecel, iya. Kalau pecel sama KFC, pilih yang mana ini? Adik-adik semuanya ini. Pecel. Pecel. Oke, pecel KFC. Pecel. Banyak yang suka Kayaknya lebih pecel enak, Kak. KFC. Pecel deh. Boleh, nah. Baik, anak-anakku. Ustadz tadi menanyakan 3 hal, air putih sama teh kotak, kemudian coklat donat sama pohung, pohung ya. Saya nggak tahu di sana bahasanya apa, ubi atau pohung. Kemudian gambar ketiga Ustadz bertanya KFC sama pecel. Dan sebagiannya suka pecel, suka air putih, suka ubi. Alhamdulillah, Ustadz mau menggambarkan bahwa ini kalau Ustadz tanya kepada anak-anak kelas 6 yang ada di sekolahnya Ustadz di SDIT Al-Uswa, itu paling banyak menjawab adalah teh kotak, yang paling banyak menjawab adalah coklat Dunkin Donat, yang paling banyak menjawab adalah KFC. Itu menggambarkan bahwa ketahuilah yang enak-enak itu seringkali tidak menyehatkan. Yang enak-enak itu seringkali adalah merusak. Jadi ketika kita memilih sekolah nanti, apa hubungannya? Ketika kita nanti milih sekolah, itu bukan berdasarkan yang enak yang mana, yang mewah yang mana, kemudian yang sesuai dengan keinginan kita yang mana. Tapi kita cari sekolah itu berdasarkan apa yang paling terbaik untuk kita. Oke, lanjut. Tips melanjutkan sekolah SMP. Pertama adalah kenali sekolahnya. Nah, ini Ustadz gambarkan, Ustadz nggak tahu ya, nyari gambar sekolah kalian itu Ustadz nggak nemu. Nggak nemu sekolahnya. Ustadz mencari gambaran sekolah yang ada di sana itu bagaimana ya? Gitu. Ini yang satu adalah gambaran sekolahnya Laskar Pelangi, dan yang satu adalah, apakah sekolah ini ada di sana Ustadz? Yang satunya ini? Ada ya? Ini saya searchingnya. Di pelosok ada. Oh, di pelosok ada. Yang pertama, kenali sekolah. Apa yang dimaksud dengan kenali sekolah? Anak-anakku, kenalilah sekolah itu dari siswanya. Ini contoh di Ustadz. Sudah dipastikan bahwa lingkungan teman itu paling mendominasi kita baik atau buruk. Bukan faktor guru yang pertama, bukan sekolahnya, tapi temannya. Kalau kita berada teman yang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Kalau kita jadi di antara banyak teman-teman yang buruk, maka kita berkesempatan jadi buruk. Intinya begini, kalau kalian orang yang baik, kemudian dapat sekolah yang jelek, kalian akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau kalian orang yang kurang baik, mendapatkan sekolah yang baik, kalian akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau kalian, misalnya di antara kita ada yang kurang baik, mendapatkan sekolah yang kurang baik, hasilnya adalah tidak akan baik. Teman itu juga sama, sangat mempengaruhi kita. Ustadz punya pengalaman ini. Mungkin di sana belum ada ya, di Surabaya itu, Nak. Surabaya itu dari tempat yang paling mulia sampai tempat yang paling kotor itu ada. Jadi tempat yang paling baik sampai tempat yang paling buruk itu ada. Malah sebelumnya 5 tahun yang lalu tempat yang paling buruk terbesar di Asia Tenggara itu ada di Surabaya. Bayangkan. Dan itu anak SMP sudah pernah merasakannya, bukan sekolahnya Ustadz. Tantangannya
Ya, saya kira apakah di sana lebih besar ataukah di Surabaya yang lebih besar, masing-masing punya kendala masing-masing gitu ya. Anaknya Ustadz, SD IT Al-Uswa, SMP-nya SMPT Al-Uswa. Kesalahannya Ustadz ini, salah satu kesalahan dosennya Ustadz. Kemudian anak ini masuk ke sekolah negeri. SMA-nya ke sekolah negeri. Waktu itu Ustadz tidak bilang, kamu nggak cocok ke sekolah negeri. Kamu belum lulus dari sekolah IT walaupun sudah 9 tahun. Tapi dia bilang, di negeri itu enak Ustadz, bebas Ustadz. Di negeri itu enak Ustadz, bisa ngapa-ngapain saja Ustadz. Dan kelas 2 SMA, Ustadz lihat FB-nya itu, dia sudah menikah. Kelas 2 SMA, itu sudah menikah. Bayangkan, SD-nya 6 tahun, SMP-nya 6 tahun. Memang selama lulusan 20 tahun lulusan itu baru sekali ini ada kasus seperti itu. Tentang betapa dahsyatnya lingkungan sekitar teman-teman kita. Lulus SMA 2 tahun itu menikah. Ustadz cuma mikir, ini nikah muda biar tidak pacaran, ataukah ini nikah muda sudah kebablasan? Tahu ya kebablasan ya? Bahasa Jawa kebablasan tahu ya? Bablas. Tahu Ustaz, Gua tahu ya. Oh, Ustadz, kelewatan. Kebablasan. Dan benar, Ustadz 1 tahun berikutnya posting di FB-nya, gambarnya itu sudah ngomong anak. Bayangkan, 6 tahun ditambah 3 tahun, kemudian Ustadz bilang, kamu nggak cocok di sekolah negeri, belum waktunya. Dan dia bilangnya, enak Ustadz, bebas di sana Ustadz. Bisa ngapa-ngapain saja. Dan besarnya pengaruh lingkungan, kebablasan. Masya Allah. Ya, maka yang perlu kita pahami adalah anak-anak di sekolah itu seperti apa. Apakah anak-anaknya baik? Kira-kira saya ke sana itu bisa mempengaruhi atau dipengaruhi. Itu penting untuk dipilih sekolah. Model anaknya seperti apa. Yang kedua adalah lihatlah guru-gurunya. Ustadz mau masuk yang pertama lagi. Waktu itu Ustadz ditanya sama wali murid Ustadz. Ustadz, anak saya pengen ke sekolah negeri. Oh, Ustadz kasih penjelasan banyak, kemudian beliaunya itu survei ke sekolahnya. Ini yang pertama dulu. Survei sekolahnya. Dia ke kantinnya dan melihat anak-anak yang berpacaran. SMP, SMA yang berpacaran. Kemudian orang tuanya, wah nggak usah masuk sekolah ini, nggak usah masuk sekolah ini. Kayak gini anak-anaknya gitu. Dan anaknya akhirnya tetap pengen ke sekolah negeri. Dan alhamdulillah masih baik-baik saja. Ya, itu menunjukkan karakter masing-masing. Yang kedua adalah gurunya. Anak-anakku, ketahuilah bahwa besarnya sekolah itu bukan dilihat dari besarnya gedungnya, luasnya lapangannya. Tapi besarnya sekolah itu ada pada kreativitas gurunya. Ya. Jadi Ustadz di sekolah itu sekolah Ustadz kecil, nggak mungkin tidak lebih besar dari sekolah kalian. Tapi kalau anak-anak sekolah itu seringkali keluar, ya sekolahnya itu tidak selalu di kelas, sering keluar ke taman, ke kampus, begitu ya, ke kantor, ke perusahaan dan sebagainya. Karena anak-anak itu kadang bosan hanya sekolah di rumah di gedung saja. Dan itu ada pada gurunya. Guru itu yang mendoakan kita setiap hari. Ya. Pertanyaannya, apakah semua sekolah itu guru-gurunya seperti guru-guru kalian sekarang? Yang hampir setiap hari tidak pernah tidak, selalu mendoakan kalian. Yang akan, ya mungkin tidak sukses sekarang, tapi doa guru itu yang akan mengantarkan kesuksesan kalian ketika nanti di SMA atau kuliah atau setelah kuliah. Itu berawal dari doa-doa sekarang. Itu pentingnya memerhatikan faktor guru. Sekolah baik dan sekolah buruk itu dilihat diantaranya dilihat dari
gurunya, bukan dari mewah sekolahnya. Jangan sampai milih sekolah kemudian gurunya di kantin sambil rokokan. Ada nggak? Di Surabaya ada masalahnya. Ya. Yang ketiga, lihatlah program-program sekolahnya. Menarik apa tidak? Ekstranya seperti apa? Kemudian sekolahnya ini tidak ada program yang seru-seru seperti sekolah kita apa tidak? Karena itu mempengaruhi nanti kita akan mendapatkan hal-hal istimewa apa tidak di sekolah itu. Itu penting. Tapi yang paling penting di antara tips untuk melanjutkan sekolah itu adalah faktor apakah dia sekolah IT, apakah dia sekolah Islam atau sekolah negeri. Apa bedanya? Ustadz membandingkan yang ada di Surabaya. Ustadz membandingkan ada yang di Surabaya. Sekolah IT alhamdulillah menjadi sekolah Islam yang termahal kedua se-Surabaya. Mbak, ini alhamdulillah apa tidak ya? Di Surabaya Al-Uswa itu menjadi sekolah termahal kedua sekolah Islam, ya, baik SPP-nya atau masuknya. Dan saya kira di sana juga sama mungkin ya. Rata-rata sekolah IT itu mahal-mahal, tapi bukan karena itu. Yang Ustadz maksud bukan karena SPP-nya yang mahalnya, tapi sekolah IT itu mempunyai guru-guru yang istimewa, mempunyai program-program yang menarik, ya. Program-programnya tidak membosankan. Itu menjadi ciri khas sekolah IT. Termasuk kalau kita bandingkan sama sekolah yang lainnya. Kalian punya teman yang ada di sekolah Islam yang lainnya misalnya, saya tidak menyebutkan merek. Atau kalian punya teman yang di sekolah negeri misalnya. Coba kalian rasakan sendiri. Kalian rasakan sendiri. Kira-kira nanti ketika kalian masuk ke sekolah itu, sama nggak ya yang saya dapatkan dari sekolah yang sekarang? Kalau Al-Mutakin misalnya, ini tadi saya tanya ke Ustaz Ruslan apakah punya SMP IT? Punya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau sama-sama IT itu biasanya masih sama. Modelnya masih sama, karakter gurunya masih sama. Tapi kalau sudah tidak ada labelnya, itu biasanya sudah berbeda. Ini faktor pertama, tapi tidak yang paling penting dalam ketika kita memilih sekolah SMP nanti. Ya, siswanya seperti apa, guru-gurunya seperti apa di sana, program sekolahnya seperti apa, lalu sekolahnya sendiri kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain seperti apa. Yang berikutnya, yang menarik, yang harus kita perhatikan ketika melanjutkan sekolah adalah kita mengenali diri kita. Oke, Ustadz mau tanya, ini kalau di sana itu gambar apa ini? Ubi itu apa? Bahasa daerah sana itu apa? Ada yang mau menjawab? Tetap ubi, Ustadz. Tetap Apa? ubi. Tetap ubi. Tetap ubi. Oh, Tetap. Tetap. Kalau di Surabaya ada yang bilang pohong. Kenal ya pohong ya? Di Surabaya bahasanya pohong. Apa maksud Ustadz menggambarkan ini? Anak-anakku, kalian harus mengenali diri kalian sendiri dengan memperhatikan dua filosofi gambar ini. Yang pertama, ini adalah gambar pohong. Mohon maaf, gambar ubi. Kalian itu seperti halnya tanaman ubi yang ditanam di tempat yang sama-sama tempatnya itu subur di SDIT Al-Mutakin, kemudian sama-sama disiram, dikasih pupuk oleh guru-gurunya, dirawat oleh ustadz-ustadzah, tapi pasti semuanya hasilnya berbeda. Tidak ada yang sama. Walaupun tanamannya sama, ya, karena apa? Ngambilnya itu dari berbagai daerah, ditancap tempat yang sama, dirawat yang sama, pasti hasilnya berbeda. Pohong ini di antara kumpulan di antara kumpulan ubi ini,
itu ada satu yang kalau dimasak, itu bahasa Jawa ada namanya bahasa meduk. Meduk itu kalau di apa ya, dimasak itu pecah-pecah mekar. Itu kalau di sana bahasanya apa ya? Nonanamia. Ustaz tanya ini, nonanamia. Apa bahasa sana kalau ubi kemudian dimasak pecah-pecah mekar, kalau dimakan itu lembut, kenyal-kenyal, enak. Apa namanya di sana istilahnya? Kalau di Jawa meduk. Saya tidak tahu, Ustaz. Apa? Saya tidak tahu, Ustaz. Saya belum lama di sini. Oh, tidak tahu belum lama. Oh iya ya. Siapa yang paling lama, angkat tangan deh. Yang paling lama ada di sana. Ustadz, kalau menggunakan bahasa Jawa enggak apa-apa ya, biar kelihatan memang dari Jawanya. Ini bahasanya kan ya unik tuh Ustadz ini. Ngomongnya kejawanan tulen ini. Siapa ini? Ada yang mau? Apa tadi? Panggilannya apa tadi? Nyong. Iya benar ya? Panggilannya tadi. Huza atau Alwi lah. Huza. Apa namanya? Nyong Ubi. Huza. Apa? Sampai pica-pica, Ustaz. Sampai apa? Pica. Sampai pica. Oke, ya. Sampai pica. Pecah apa pica? Pica. Pica artinya pecah. Oh ya, oke. Oh iya, sampai pica. Biasanya ada istilahnya sendiri gitu ya. Ketika pohong lagi ya Allah, ubi itu dimasak, itu ada yang sampai pica-pica. Ya, sudah mirip apa enggak nih bahasanya? Ada yang sampai pica-pica, ada yang masih kelang. Aduh, bosonnya apalagi kelang itu bahasa Indonesianya itu masih keras. Masih keras. Nah, kalian itu nak diantaranya lulus dari SDIT Al-Muttaqin itu ada yang selama 6 tahun digodok itu sudah pica-pica. Jadi kalau dimakan itu sudah enak, kalau dijual itu semuanya pengen. Tapi ada di antara kalian yang sudah digodok selama 6 tahun itu masih keras rasanya, kelang rasanya, belum enak dimakan, belum boleh dijual. Nah, kalian pahami sendiri. Sekiranya kalau kalian kalau dimasak 6 tahun itu sudah pecah-pecah, maka kalian sudah layak berada dimanapun. Semua orang akan melihat enak, melihat kalian itu enak, melihat cara bicara kalian enak, melihat perilaku kalian enak. Tapi kalau kalian sekiranya melihat diri sendiri ini dibakar, dimasak selama 6 tahun di SDIT Al-Muttaqin itu kok masih keras, maka kalian masih butuh pembakaran yang lebih lama lagi dengan metode yang sama sebagaimana di SDIT Al-Muttaqin. Yang sama itu seperti apa? Yang sama itu biasanya di SMPIT. Ya. Kalau kalian dipindah ke tempat masakan yang lain, bisa jadi kalau bahasa Jawanya itu mekadal. Mekadal itu matang enggak, mentah enggak bisa dirasakan. Mentah enggak, matang enggak. Yang ini bisa melihat itu adalah kalian sendiri. 6 tahun ini sudah dimasak, sudah pecahkah hati saya? Sudah pecahkah pikiran saya? Kalau sudah, kalian bebas karena sudah bisa dirasakan enak oleh siapapun. Yang kedua, filosofi yang kedua adalah filosofi apa ini? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Orang sekolah bagi Ustadz, setiap anak yang sekolah itu adalah dia itu ulat. Apa maknanya ulat? Ulat itu nggak enak dilihat. Yang gilani, apa bahasa gilani itu apa ya, bahasa NTT ya? Gilani itu. Ada yang dari Jawa lama, nggak ada yang dari Jawa lama. Ada yang masih ingat bahasa nenek moyang. Oh iya, Gilani itu geli, Ustadz. Oh iya, geli. Oh iya. Geli, gilani itu ya boleh geli lah. Geli, kemudian tidak enak dilihat, geli, suka makan dedaunan, pokoknya nggak enak lah, nggak enak. Lah, untuk bisa jadi hewan yang enak dilihat, enak dipegang, kemudian makanannya itu benar, maka ulat itu harus
berkepompong berapa bulan ya? Ada yang tahu siklus kepompong itu berapa bulan? Yang matematik yang IPA. Ada yang paham? Nona Anissa. Kepompong itu siklusnya berapa bulan, Nona Anissa? Nona Anissa. Ada yang tahu? Ustadz juga nggak tahu ini. Ada yang tahu? Kepompong itu berapa bulan? 2 minggu, Ustadz. 2 Oh, 2 pekan. minggu. setengah bulan ya. 2 minggu. Nah, di kepompong itu kita ibaratnya ada di sekolah. Ya. Kepompong itu di sekolah yang akan membuat kita menjadi kupu-kupu. Yang indah dilihat, yang enak dilihat. Kemudian kalau kita terbang, itu menghinggap ke tempat-tempat yang baik. Bukan ke tempat-tempat yang buruk. Itu kupu-kupu. Lah harapan ketika kita disekolahkan di SDIT Al-Muttaqin itu kita jadi kupu-kupu. Bukan tetap menjadi ulat. Lah, anak-anakku yang hebat, ini ada fase ketika dia masih ada di kepompong. Misalnya, ini nomor 1 ya, yang 1 ini masih ulat, kepompong. Kemudian dia mau keluar, kemudian jadi kupu-kupu. Ketika dia masih di kepompong, mau keluar, itu kan butuh proses yang lama. Kalau dibantu keluar, kalau Ustadz pernah dengar dari guru IPA, itu bikin dia tidak berkembang dengan baik sayapnya. Dia tidak bisa terbang dengan baik kalau dia dibantu keluar atau dipaksa untuk keluar. Sama dengan itu ketika kalian di kepompong SDIT Al-Muttaqin ini, yang semestinya itu masih di kepompong atau baru mau keluar, kemudian dipaksakan untuk keluar, tidak berada di kepompong SDIT Al-Muttaqin, maka kalian sebenarnya tidak siap menjadi kupu-kupu secara akan terbang mandiri. Sebenarnya kalian masih kupu-kupu sayapnya itu belum berkembang biak. Kalau dipaksa keluar, kemudian ditaruh di tempat, ditaruh di bunga, ditaruh di lantai, itu kalau ada kucing, itu kalian belum bisa terbang. Lah, kalau kalian kemudian memaksakan diri atau dipaksakan diri sedangkan kalian itu belum bisa jadi kupu-kupu, taruh tempat sembarangan, ada kucing garong, habis kalian. Tahu kucing garong? Kucing garong itu yang suka siul-siul itu loh. Halo cewek. Nah, itu kucing garong. Kemudian kucing garong yang perempuan itu Mas Bihrom. Nah, kalau ada yang kayak gitu, Mas Bihrom, lah itu berarti kucing garong perempuan. Nah, kalau kalian belum kok punya sayap yang sempurna tadi, dibantu keluar, nanti kalau ada yang bilang sweet, lah ada kucing garong, kalian nggak bisa bergerak, nggak bisa berkutik kena rayuannya. Kenapa? Karena kalian belum jadi kupu-kupu. Yang kalau ada kucing garong, itu kemudian bisa terbang. Menghinggapnya kemana? Ke musola. Bukan ke warung kopi. Salah, karena kupu itu hanya akan menghinggap ke tempat-tempat yang baik. Ya. Maka perlu menyadari saya ini masih harus perlu di kepompong ini, ataukah saya ini sudah menjadi kupu-kupu kalau ada kucing garong, itu bisa terbang menghindarinya. Ya, sama dengan kasus yang saya sampaikan tadi. Kucing garongnya banyak dan dia belum siap, akhirnya dia kena rayuan kucing garong, selesai. Walaupun di antara ratusan siswa hanya satu, tapi itu yang paling dahsyat. Terakhir, Ustadz pernah bertanya ke Ustadz, kok listriknya ini mati ya? Sebentar. Sebentar ya. Alhamdulillah sudah. Ustadz pernah bertanya begini ke siswanya Ustadz. Ketika dia tidak lanjut ke sekolah, betapa luar biasa lingkungan itu. Ustadz bertanya begini, kamu lulus dari sini kan
hafal 4 juz. Sekarang tinggal berapa? Nggak tahu, Ustaz. Oke. Ustaz tanya lagi. Hari ini sudah menghafalkan Al-Quran? Enggak, Ustaz. Padahal dulu setiap hari menghafalkan Al-Quran. Kemudian, oke, saya tanya lagi. Waktu itu anak ini main ke sekolah gitu ya, kemudian sering-sering ke Ustaz tanya-tanya, akhirnya Ustaz tanya perkembangannya. Saya tanya lagi, berapa juz yang sudah dibaca hari ini? Dia geleng-geleng. Loh, berapa juz? Geleng-geleng. Ya sudah, Ustaz tanya, sudah baca Al-Quran nggak hari ini? Dia geleng-geleng lagi. Ustaz tanya, terakhir kapan kamu baca Al-Quran? Nggak tahu, Ustaz. Bayangkan. Masya Allah. 3 tahun itu. Ya Allah. Ustaz tanya. Oke, Ustaz tanya lagi. Kapan kamu meninggalkan sholat? Tahu jawabannya? Mengenaskan. Ya. Dari hafal 3 juz, nak. Selama 3 tahun itu, di SMP waktu itu, ketika saya tanya, terakhir baca Al-Quran, sudah lupa. Ya, kenapa? Karena lingkungan sekolahnya tidak memperdulikan kamu sudah baca Al-Quran apa enggak. Lingkungan sekolahnya tidak bertanya kamu sudah sholat apa tidak. Lingkungan sekolahnya, yang penting kamu pinter bisa mengerjakan soal. Yang penting itu. Ketika ada tugas kamu bisa ngerjakan. Sholat atau enggak ada yang tanya. Sedang di sekolahmu, guru-guru selalu tanya, siapa yang hari ini enggak sholat berjamaah? Selalu ditanya. Ya, maka penting bagaimana kita bisa mengukur diri kita. Kita ini ubi yang sudah pecah, ataukah kubu-kubu yang sudah bisa terbang ke sana kemari. Anak-anak hebat, mohon berkenan ya, malam ini rada malam dikit ya, enggak apa-apa ya. Mohon berkenan rada malam dikit, enggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kolo itu apa ya? Ini ada yang bersama ayah bunda yang mungkin dari Jawa. Kolo kadangkala, ya. Ustaz kok sering menggunakan bahasa Jawa ya? Keluar. Kolo ya. Iya, kebiasaan. Baik, cara mengenali diri ya. Jangan sampai ketika kita memilih sekolah itu ikut-ikutan sama teman. Ya. Jangan ikut, oh teman saya ke sana, teman saya ke sini. Enggak, punya pendirian sendiri. Sudah besar, harus punya prinsip sendiri. Yang kedua adalah punya mimpi. Kamu pengen jadi apa sih nanti? Pengen kuliah di Surabaya? Oh, mudah. Mudah. Pengen jadi apa? Mulai dari sekarang. Jangan ikut-ikutan sama teman-temanmu. Ya. Prinsip ikut-ikutan itu tidak ada jadi seorang muslim. Ikut-ikutan dalam kebaikan boleh. Tapi kalau ikut-ikutan sekedar ingin-inginan sekolah, apalagi sekolah 3 tahun loh. Rumusnya, apa yang akan engkau alami sengsara selama dari umur 25 sampai umur 80 itu ditentukan oleh 4 tahun kuliah. 4 tahun kuliah ditentukan oleh 3 tahun di SMA. 3 tahun di SMA dipengaruhi oleh 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMP dipengaruhi oleh 6 tahun di SD. Kalau nanti masuk SMP, kamu hidup enak apa tidak, itu sudah dimulai 3 tahun nanti. Kalau kamu salah nyari sekolah, selesai masa depan kita. Selesai masa depan kita. Maka jangan sampai pernah salah memilih sekolah. Ya. Kalau salah melangkah dalam memilih sekolah itu paling berbahaya untuk masa depan kita. Yang ketiga, lantas apa yang harus kita lakukan dalam memilih sekolah? Yang pertama adalah konsultasi dengan guru. Ustadz, ketika untuk anak-anak kelas atas, itu selalu hukumnya wajib ini, Ustadz paksa. Hukumnya wajib untuk konsultasi ke guru. Kenapa kok wajib? Ustadz itu punya prinsip begini, nak. Lebih mulia mana guru sama orang tua? Ustadz itu lebih mulia guru daripada orang tua. Kenapa? Yang bikin kita hafal 4 juz itu, ini anaknya Ustadz ya, ulang ya, anaknya Ustadz. Anaknya Ustadz itu sudah hafalan sampai surat, mau TK, baru mau SD, ini TK. Itu sudah baru sih bukan sudah, baru surat
hampir surat Ad-Duha. Dan tahu nggak kalian, itu sudah surat Ad-Duha itu Ustadz belum pernah ngajari sama sekali. Karena nggak mau kalau hafalannya sama Ustadz. Karena Ustadz harus bener makhrotnya, sedangkan dia masih pelot gitu ya. Itu hafal segitu itu karena gurunya. Ketika dia bisa bacaan sholat, itu bukan karena Ustadz yang ngajari. Karena siapa? Gurunya. Jadi kalau dia nanti itu tahu hafalan Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bisa tahu sholat, itu bukan karena Ustadz yang ngajari, tapi karena gurunya. Maka Ustadz sebagai orang tua, lebih mulia guru daripada Ustadz sebagai orang tua. Ustadz menggunakan mazhab itu. Yang kedua, lebih tahu mana anak sama orang tua sama siswa. Kalau lebih tahu mana tentang siswa, guru atau orang tua? Ustadz memilih lebih tahu gurunya. Loh kok bisa Ustadz? Kasusnya Ustadz itu begini di sekolah. Ada anak yang melanggar pelaturan, itu syaratnya cuma satu. Ustadz, saya dihukum apa saja terserah wis, pokok jangan bilang orang tua. Pernah nggak kalian kayak gitu? Pernah nggak? Pernah. Nah, semua temanmu itu tahu tentang kamu, gurumu itu tahu dari teman-temanmu, orang tuamu nggak tahu. Nah, berarti siapa yang paling tahu tentang kamu? Guru. Kenapa? Guru kok tahu? Ya kan orang tuamu jarang ya tanya, Mas Bikrom misalnya melakukan kesalahan, kemudian orang tuanya tanya, Mas Fawas, Mas lagi nggak apa-apa ya pakai bahasa Jawa, Mas Fawas gitu ya, kan jarang. Tapi kalau Ustadz Ruslan, Masya Allah keponya minta ampun. Jadi kalau pengen tahu Hudzaifah itu tanya sama Mas Fawas, tanya sama Mas Bikrom, tanya sama Mas Arya, ditanyai semua. Akhirnya tahu. Sehingga pengetahuan Ustadz kita itu lebih banyak bahkan daripada orang tua kita. Ini pengamatan Ustadz. Yang kedua, ketika offline, siapa orang yang paling sering kita temui? Ayo, orang tua apa guru? Saya tanya Orang nih. tua. Orang tua. Offline. Oh, Offline. Guru apa orang tua? Guru. Kita bersama guru itu kalau Ustadz dulu dari jam 6:30 sampai jam 6. Sampai jam 6. Kadang sampai jam 6. Ustadz tuh sering pulang jam 6 ya. Jadi anak-anak itu nggak mau pulang-pulang. Main basket itu sampai maghrib baru mau pulang gitu ya. Karena Ustadz bebaskan mau main apa aja terserah. Biar senang ke sekolah. Oh, ketemu orang tua, maghrib ketemu orang tua, atau katakanlah jam 5 nyampe rumah, atau jam 4 nyampe rumah, ketemu sama orang tua masih bekerja, kemudian jam 8 kalian masuk kamar, ketemu sama orang tua itu jam 5, 6, 7, 8, 4 jam. Ayo, 4 jam ketemu sama orang tua, itu belum tentu ngomong 4 jam. Bayangkan, sama guru kita, dari jam 7 sampai jam 3, itu ngomong sama guru kita, ya 1 jam minimal jam pelajaran ngomong sama guru kita. Jadi interaksi sama orang tua pun sedikit. Jadi mana yang paling tahu tentang diri kita? Ustadz memilih orang tua. Kenapa? Mohon maaf, orang milih guru. Karena kalau kalian paling senang cerita itu sama siapa? Sama teman-teman. Kemudian kalau sudah ketahuan guru, ya sudah. Mohon maaf Ustaz, nggak apa-apa Ustaz, tapi pokok diapakan aja boleh, jangan bilang orang tua. Akhirnya orang tua nggak tahu banyak kan. Apakah sama dengan Ustaz? Sama, Ustaz dulu juga gitu. Jadi kalau ada masalah itu diapakan sekolah, terserah, pokok jangan dibilangkan ke orang tua. Kenapa? Lebih sadis hukumannya. Bisa nggak dikasih jajan selama 1 minggu, buyar, nggak bisa ke kantin. Kalau sama guru kan enggak, paling dikasih peringatan, dimarahi gitu aja. Kalau sama orang tua itu luar biasa ya. Diajar sama orang tua sama diajar sama guru enak mana? Online. Enak mana? Diajari guru sama orang tua? Guru. Kalau dengan orang tua, garis. Oh ya alhamdulillah. Kebanyakan itu lebih suka sama guru. Kenapa? Kalau orang tua itu ngajari itu sambil bawa parang, sambil bawa palu, ngajarin sambil gebrak-gebrak gitu ya. Ya Allah, ini sama kayak Ustaz.
Oh, nggak bisa pakai rotan. Itu ngajari sambil marah-marah gitu. Kalau guru kan nggak berani marah. Kenapa? Kalau marah-marah nanti ada orang tuanya marah lagi. Baik. Ini penting, konsultasi ke guru, ya. Cocoknya, Ustadz, saya ingin masuk ke sini bagaimana? Oh, oke. Nggak apa-apa untuk kamu. Ustadz ini juga begitu. Tadi Ustadz sampaikan ada program wajib konsultasi ke Ustadz. Wajib hukumnya, nggak boleh nggak. Harus tanya ke Ustadz. Ya. Jadi pengen ke sini ada orang tua yang sekarang sadar bilang gini, Ustadz, anak saya masuk ke mana ini? Jangan ke negeri, Bu. Tipikalnya anak ini buyaran. Akhirnya dituruti nggak ke negeri sesuai dengan apa yang Ustadz bilang. Ada anak, ini mohon maaf ya, ada satu anak namanya Hanif, dia itu nggak mau daftar ke Al-Uswa, kemudian pengennya ke negeri. Ustadz bilang begini, karena saking akrabnya sama Ustadz, gitu ya. Jadi kalau kita wejangan itu nak, ngasih nasihat itu ada dua tipikal. Kalian itu, siswa itu seperti tembok, ya seperti tembok. Ada yang cukup dikasih nasihat atau dipaku dengan paku pinus, ditancapkan dengan jari itu sudah tembus. Ada yang harus pakai paku yang rada besar dikit, paku apa ya, paku triplek. Ada yang harus pakai cor. Jadi kalau dinasihati itu tuh gini, dem, baru tembus itu hatinya pakai paku. Nah, Hanif ini tipikalnya itu pakai paku cor, nggak bisa diomongi pelan. Kalau Mbak Namia mungkin bisa diomongi pelan ya. Ini kayaknya kalau dilihat dari wajahnya itu orangnya lembut. Jadi itu kalau dinasihati itu pakai paku pinus gitu, yang cukup dimasukkan pakai jari itu sudah masuk ke dalam hatinya. Hanif ini tipikalnya enggak. Dia pengen ke negeri, nilainya itu enggak cukup. Ustadz bilang begini, Nif, kamu tuh pinter itu ya enggak. Punya akhlak baik ya enggak. Lah gitu kok mau masuk negeri mau jadi apa? Bayangkan, kira-kira menyakitkan enggak? Pinter enggak, baik enggak. 6 tahun, 7 tahun sekolah di Al-Uswa enggak baik-baik, enggak pinter-pinter. Sekarang mau ke negeri mau jadi apa? Berandalan. Masya Allah, itu sampai sekarang katanya itu masih teringat. Bahasanya gini, bahasa kasarnya itu Ustadz menggunakan kalimat yang baik tadi ya. Kamu tuh masih bodoh loh. Kamu tuh masih brutal. Jangan keluar dari Al-Uswa. Dan akhirnya dia mengikuti saran Ustadz. Waktu itu dia sudah nggak bisa masuk ke Al-Uswa, Ustadz kasih rekomendasi khusus, dia masuk. Alhamdulillah, dia jadi orang dan ditokohkan di sana. Karena Ustadz sangat tahu karakter anak-anaknya Ustadz, sangat tahu mana yang bisa dan mana yang enggak. Ya. Dan dia karena waktu itu nggak mau harus konsultasi, akhirnya saya sampaikan seperti itu. Yang kedua baru konsultasikan ke orang tua. Ini Abi, saya enaknya sekolah mana ya? Saran Ustadz, sekiranya orang tua masih kuat bayar SPP di sekolah IT. Ini bayar SPP-nya berapa sih di sana? Ustaz kok penasaran ini. Ustaz berapa sih Ustaz bulanannya Ustaz di sana Ustaz? Infak bulannya 2,5 Ustaz, 2,5 sampai 300. Oh iya, masih murah lah. Kalau di Surabaya itu SD itu 1.080.000 Ustaz per bulan. Jadi kalau Ustaz tanya itu Ustaz tanya Ustaz ya? dalam 1 juta Al-Uswa ya? Iya, 1 juta Ustaz. Kalau sekarang sudah 1 juta. Makanya kalau Ustaz menyarankan ke anak-anaknya Ustaz itu, kalau kamu masih kuat, orang tua bilang masih kuat bayar SPP, kembali ke sekolah IT. Karena sekolahnya mahal. Ya. Sekolahnya mahal tapi gedungnya lebih besar daripada sana mungkin Ustaz. Ya, sekolahnya di sini mahal. Tapi insya Allah semakin mahal itu semakin barokah. Orang tua kita pahalanya semakin banyak. Kenapa? Karena SPP itu kan infak. Jadi semakin banyak infaknya, semakin banyak pahalanya. Jadi nanti kalau bilang ke orang tuanya ya, konsultasi ke orang tuanya, nih semakin banyak, semakin mahal SPP-nya berarti pahalanya semakin banyak gitu ya.
Baik. Berikutnya adalah nih, Ustadz mau tanya nih, mohon dijawab di chat. Mohon dijawab di chat. Di antara 12 bulan ada satu bulan yang paling utama. Mohon disebutkan. Bulan apa kayak itu? Bulan Ramadan, Ustadz. Oke. Mas Hudzaifah. Ramadan. Bulan Ramadan. Mas Bihram, Mbak Akila, Mas Zuhair, Mas Fawas, Mas Muhammad Fahir. Ramadan. Sip. Pertanyaan kedua. Di antara 360 hari ada satu malam yang paling mulia. Malam apakah itu? Qiyamulail. Apa? Lailatul Qadar, Ustadz. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Qiyamul Lail. Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar. Pertanyaan ketiga. Apa jawabannya? Di antara ratusan rasul, ribuan nabi, ada satu yang paling utama. Ada 25 yang kita ketahui dan ada satu. Ulang. Ratusan rasul, ribuan nabi, 25 yang kita ketahui, ada 5 yang paling mulia, ada satu yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan nomor 3. Oke, Nabi Muhammad. Di antara banyak umat, ada umat yang paling mulia sampai Nabi Musa itu iri pengen jadi umatnya. Umatnya siapa? Umat Islam. Oh, Umat iya, Islam. Umat Islam. Iya. Umatnya siapa? Ayo. Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Oke. Umat Nabi Muhammad. Sip. Pertanyaan berikutnya. Di antara begitu banyak jumlah malaikat ada satu yang mulia, Ruhul Qudus. Malaikat Jibril. Siapa tadi? Malaikat Jibril. Oke, sip. Malaikat Jibril. Dan yang terakhir. Terakhir. Jibril. Yang terakhir. Ada ratusan jumlah negara. Ada satu negara yang paling mulia. Siapa ayo? Negara apa ayo? Arab. Arab Saudi. Oke. Arab Saudi. Pertanyaannya, Ustadz mau tanya sama Mbak Dalila. Nama yang unik, nama yang manis nih, Mbak Dalila. Mbak Dalila. Mbak Dalila. Kalau tadi ada satu rasul yang paling utama, ada satu tempat yang paling mulia, ada malaikat satu yang paling utama. Kenapa semuanya itu kok satu? Apa yang menyebabkan mereka itu mulia? Ayo. Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Di antara semuanya itu berujung kepada satu saja. Kenapa? Karena apa ya? Mbak Dalila? Ayo, apa ya Mbak Dalila? Yang bisa jawab atau di chat, ada yang ketemu? Yang bisa jawab dapat hadiah dari Ustadz Ruslan. Oh, monggo Ustadz disiapkan. Siap. Ayo Mbak Dalila. Pertanyaan tadi. Dia mulia. Salah. Karena dia mulia. Boleh. Oke, disimpan. Ustadz nyari nama lagi. Kenapa? Pertanyaannya. Pertanyaannya ada di antara pertanyaan itu. Mana tadi pertanyaannya? Ini ya. 12 bulan, 360 hari, ratusan rasul, ribuan nabi, banyak umat, banyak malaikat, banyak negara, ada satu yang paling utama. Kenapa kok satu itu jadi utama? Itu kenapa? Apa alasannya? Karena Ya, ada ya, ya, Mekah. ya, ya. Karena ada Ya, siapa Karena ini? sudah ada di dalam Al-Quran. Ada di Al-Quran. apa-apa. Hudzaifah karena ada di Al-Quran. Mbak Dalila karena ada di Al-Quran. Kemudian ada lagi jawabannya? Karena ada Ka'bah. Karena tempat kelahiran Nabi Mungkin lebih penting. Muhammad. Karena kelahiran Nabi Muhammad, karena Mungkin ada lebih Ka'bahnya. Loh, malaikat umat tadi, umat yang paling mulia, ada Ka'bahnya, umatnya. Malaikatnya ada Ka'bahnya. Karena Tuhan kita hanya satu, Masya Allah, ya. Benar. Karena yang terbaik hanya satu, boleh benar. Karena terdapat pada ayat. Karena terdapat pada ayat. Oke, Ustadz jawab ya. Kenapa satu ini paling mulia? Karena semuanya ini
12 bulan, satu yang paling mulai bulan Ramadan, karena bulan Ramadan tempat turunnya Al-Quran. 360 hari ada satu malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran. Yang ketiga, ada ratusan Rasul, ada ribuan Nabi, ada satu yang paling mulia, Nabi Muhammad. Kenapa? Satu-satunya Nabi yang turun wahyunya berupa Al-Quran. Ada banyak begitu umat, ada satu yang paling utama. Kenapa? Karena umat ini memegang hukum Al-Quran. Ada begitu banyak malaikat, ada satu yang paling mulia. Kenapa? Malaikat ini membawa turun pelantara turunnya Al-Quran. Dan ada di antara ratusan negara, ada satu yang paling mulia. Kenapa? Negara ini tempat turunnya Al-Quran. Apa hubungannya? Jadi kalau ada ribuan rasul, ada ribuan sekolah, sekolah yang paling mulia adalah sekolah yang menghafalkan Al-Quran. Ada begitu banyak kepala manusia yang paling mulia adalah yang di kepalanya, di perilakunya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jadi kalau kalian menemukan sekolah, sekolah ini kok bagus ya, sekolah ini kok ini besar ya, pertanyaannya, apakah dia mulia? Arab Saudi sama Singapura, ada yang pernah ke Singapura apa enggak ya? Ustaz belum pernah loh. Ada yang pernah ke Singapura? Belum pernah. Saya pernah, Ustaz, saya pernah. Oke. Tidak. Pertanyaannya adalah, bagus mana Singapura sama Indonesia? Singapura Citraland pernah Ustaz. Oh, Singapura Citraland. Ketahuilah bahwa Singapura sama Arab Saudi itu lebih bersihan Singapura katanya. Lebih bersihan Singapura. Lebih maju mana? Majunya maju Singapura katanya. Orangnya paling pinter mana? Orangnya paling pinter itu Singapura. Jadi diurutkan 2019 orang yang paling pinter berdasarkan PISA. Yang pertama itu Cina. Itu orang yang paling pinter di dunia. Yang kedua Singapura. Dan kita urutan nomor 7 paling bawah di antara ratusan negara yang dites siswanya. Indonesia urutan nomor 7 paling bawah. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat sekolah yang paling istimewa itu bukan dari besarnya, tapi sekolah itu ada muatan Al-Qur'annya apa tidak. Itu kemuliaan di hadapan Allah. Lanjut. Ini sampai kepada tips belajar untuk kelas atas. Saya cepatkan ya, karena sudah setengah 10 di sana sini. Oke. Tips belajar untuk kelas atas. Mohon disebutkan lagi terakhir, pertanyaan terakhir ini. Ciri-ciri orang pintar itu seperti apa? Di chat. Ayo. Atau sebutkan nama temanmu paling pintar. Oh, jangan sih, jangan disebutkan. Oh, nanti ini sebutkan ciri-cirinya aja. Ciri-ciri orang yang baik dan pintar. Orang yang pintar. Saya. Ya. Siapa ini? Saya. Mbak Dalila. Saya. Ciri-cirinya dia berkacamata. Itu dia keriting sedikit aja. Dia namanya Radit. Dia berkacamata. Iya. Oh, ciri-ciri orang pintar berkacamata. Besok Ustaz tak berkacamata, kelihatan pintar Ustaz ya. Berarti dia itu suka baca gitu ya. Ya, penghafal Al-Qur'an, berakhlak baik. Oh ya, tanda-tanda orang yang baik itu berakhlak baik. Ustaz yang tanya yang pintar, Ayo, ciri-ciri orang pintar. Ciri-ciri orang yang pintar. Berkacamata ada lagi? Oh, Radit. Oh, ini ya namanya Radit ya. Wah, Insya Allah ya. Kamu pintar Dit ya? Rendah hati, Ustaz. Rendah hati, rajin belajar, banyak pengetahuan. Oke. Sip, semuanya itu benar. Tapi ciri-ciri orang yang baik dan pintar kata Rasulullah SAW adalah jeng-jeng. Ketika beliau ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling baik itu? Beliau menjawab, paling baik akhlaknya. Ya. Kucing saja, itu kalau sama orang baik itu suka. Kucing itu kalau sama orang baik itu suka. Hewan yang najis mughaladzah, apa namanya? Hewan apa yang najis mughaladzah? Ada yang tahu? Hewan najis mughaladzah, ada yang tahu? Bisa menyebutkan? Babi.
Apa? Oh ya, babi. Satu lagi. Babi. Anjing. Oh ya, Anjing. 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 Nggak bisa tambah lagi ya. Oh ya, ini bukan konotasi negatif ya, bukan maki-maki Ustadz ya. Ustadz permisi, bukan maki-maki. Bukan marah-marah. Anjing, bahasanya nggak enak ya. Anjing. Tikus bukan, dua. Yang Mogolado yang najisnya paling parah, babi sama anjing. Bukan ngomong kasar ya, bukan ngomong kasar, permisi, bukan ngomong kasar. Anjing saja. Kecoa. Anjing saja, itu kalau sama orang yang baik, itu jadi baik. Apalagi kita manusia bersama orang baik, itu yang baik. Kalian saja yakin, Ustaz yakin kalian itu punya teman yang baik tapi nggak pinter. Lebih senang daripada punya teman yang pinter tapi nggak baik. Bener toh ya? Ada nggak temenmu? Sebutkan. Ada nggak ya teman yang nggak baik, nggak pinter tapi baik? Punya? Dia itu nggak pinter ya. Nilainya itu selalu remedi, tapi anaknya baik. Ya. Kemudian ada yang pinter, tapi kok kurang enak ya diajak temen ya. Biasanya ini ada. Kalau nggak ketemu sekarang, alhamdulillah. Biasanya di luar sekolah itu banyak. Ya, di luar sekolah itu banyak. Dan Rasulullah menyampaikan ketika ditanya siapakah mukmin yang paling pinter, jawabannya adalah yang punya persiapan di hari akhirat. Yang punya persiapan ketika dia mati. Nah, siapakah orang itu? Kalian. Kenapa? Kalian yang belajar agama. Fungsinya apa belajar agama? Kita bisa tahu hukumnya Allah dan kita bisa selamat ketika kita sudah tidak ada. Jadi orang yang pintar itu bukan masuk ke SMP 1. Itu biasanya kalau di mana-mana itu SMP 1 itu paling pintar siswanya. Atau SMA 5. SMA 1 itu biasanya pinter-pinter siswanya dulu. Bukan itu, nak. Yang paling pinter itu yang punya banyak hafalan Al-Quran. Kenapa? Dia pengen punya investasi akhirat. Yang dia punya akhlak yang baik, itu yang paling pinter. Jadi Ustadz mengatakan, apakah siswa di negeri itu paling pinter? Bukan. Ustadz ketika ngisi halaqah anak-anak di negeri, tahukah kalian siapa orang yang paling pinter? Itu sekolah anak-anak yang sekolah di Al-Uswah. Siswanya Ustadz sekolahnya di SMA, di sekolah negeri gitu. Kenapa? Nah kalian nggak pernah menghafalkan Al-Quran. Padahal Allah suka yang siswa yang suka baca Al-Quran. Tapi itu guyonan Ustadz ke beliau-beliau. Berikutnya, tips kenapa sih kita harus belajar? Karena pada dasarnya kita itu hasilnya membawa nama baik sekolah. Ya, kalau saya Ustadz di Surabaya, Ustadz tuh pengen sekolah Islam itu bukan di urutan nomor 8. Kenapa? Selalu sekolah Kristen yang paling baik nilainya. Mereka sudah kaya-kaya, pinter-pinter lagi. Itu kenapa? Maka harus punya apa ya? Punya hasrat untuk membawa nama baik sekolah kita. Kalau sekolah nilai kita itu semuanya itu jelek, terus siapa yang mau sekolah di Al-Mutakin itu siapa? Ya, maka baik buruknya sekolah Al-Mutakin itu diantaranya adalah tergantung kita. Kita yang bawa nama baik sekolah. Nanti ketika ujian bersama, nilai rata-rata di Al-Mutakin dibandingkan sama sekolahnya yang baik, nama sekolah kita yang akan menjadi baik. Yang kedua adalah, bagaimana sih belajar yang baik itu? Kalau di kelas atas, Ustadz triknya yang Ustadz pakai, itu belajar dari soal dan kisi-kisi tahun lalu. Pelajaran kelas 6, pelajaran kelas 9 itu diselesaikan selama 3 bulan. Dan selebihnya itu belajar dari soal, terus latihan belajarnya dari soal, dibahas, dengan cara yang menarik tentunya. Tapi sudah tidak ada lagi pelajaran berdasarkan menyelesaikan pelajaran, bukan. Tapi hanya belajar dari soal, mulai dari kelas 3, kelas 4, 5, 6, atau kelas 7, 8, 9. Gitu. Yang kedua adalah belajarnya berbasis latihan soal ya. Ini pertama, yang kedua itu dari kisi-kisi tahun yang lalu. Kalau mau sukses, enak dapat nilainya bagus maksudnya. Mohon maaf bukan sukses ya. Dapat nilainya yang bagus itu pakai kisi-kisi tahun lalu itu soalnya apa ya? Keluarnya apa ya? Pakai tahun itu saja. Karena biasanya perubahannya nggak sampai 20% berubah, apalagi kalau dinas bisa jadi nggak berubah sama sekali. Ya. Kemudian belajarnya dari latihan soal, lalu banyak
yang sekarang ini apalagi online, sudah banyak soal-soal di internet, banyak materi-materi penjelasan yang ada di internet, baik itu video pembelajaran. Ya, kita bisa belajar dari sana. Tidak terlalu bingung, apalagi kalau ada yang menggunakan apa ya, ruang guru. Ruang guru itu kalau di-scan soalnya saja itu sudah muncul jawabannya, tidak perlu bingung. Tapi kalau di Aluswa sekarang itu sudah tidak memikirkan ini lagi. Ya, tidak lagi memikirkan ujiannya kayak gimana, enggak. Kita sudah merdeka, enggak ngurus soal, enggak seberapa penting untuk mendapatkan nilai yang terbaik di antara yang lainnya. Ini kalau di Aluswa, lebih kepada mematangkan karakter, ya. Walaupun kayak gitu, alhamdulillah selalu mendapatkan peringkat yang terbaik sekecamatan. Alhamdulillah. Terakhir tentang di Aluswa sekarang. Ini di Aluswa sekarang itu ada 3 program utama. Yang pertama adalah setiap siswa itu harus membuat proyek akhir semester. Itu kalau di kuliah itu namanya skripsi. Ini penelitian. Penelitian dituliskan, ada makalahnya, dipresentasikan. Kalau nggak lulus, kalau nggak membuat ini maka nggak bisa lulus. Ya, jadi membuat makalah. Misalnya yang sudah ini membuat apa ya, kayak teh dari daun apa begitu, manfaatnya apa, membuat bisnis apa, membuat alat apa, itu proyek akhir tahun harus ada. Yang kedua adalah ada program khatam Al-Quran atau tiket masuk, tiket lolosnya dengan diamond tiket. Setiap siswa selamat kelas 6 wajib khatam 2 kali. Wajib khatamnya 2 kali. Kalau nggak khatam 2 kali, nanti dimasukkan ke sekolah untuk memperbanyak hafalan membaca Al-Qur'annya. Ini yang terpenting, ya. Harus harus menghafalkan 2 kali. Dan yang ketiga adalah golden ticket. Apa itu? Mereka harus tuntas sholat wajib 5 waktu di awal bagi yang putra-putri dan berjamaah. Kalau jamaah sekarang sudah tidak ya, karena berjamaah di rumah sama keluarga dan sholat duha. Ini menjadi syarat lulus bisa ikut wisuda. Bukan lagi bisa mendapatkan nilai yang baik, bukan. Tapi sholatnya selesai, baca Al-Qur'annya khatam, ya, di kelas 6, kemudian bisa membuat proyek. Ini sharing yang sekarang. Adapun yang dulu-dulu programnya itu ya, yang seperti saya sampaikan tadi, di kelas 6 itu lebih banyak pelajaran itu berbasis soal, tidak lagi belajar menggunakan buku, tapi belajar menggunakan soal. Jadi yang dibahas soal kelas 6 yang paling banyak itu 60%, kemudian 40%-nya itu soal-soal yang ada di kelas 4, 5, atau di kelas 7 dan 8 yang bank soalnya itu berdasarkan kisi-kisi tahun sebelumnya. Sehingga belajarnya itu mudah, enteng, dan bisa melakukan hal yang lain lebih baik, lebih banyak lagi. Termasuk untuk mata pelajaran, ini untuk sharing Ustadz-Ustadzah ya. Mata pelajaran untuk yang kemarin UN itu lebih banyak waktunya, sedangkan pelajaran-pelajaran yang lain itu dikurangi. Sehingga capaian Al-Qur'annya itu bisa lebih maksimal. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Ustadz sampaikan selama kurang lebih 60 menit. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua. Silakan yang bisa sharing dengan Ustadz. Ini di sana sudah pukul 9:30 lebih nih ya. Alhamdulillah, nggak ada yang ngantuk ya. Mbak Taskia sudah mulai, Mbak Namia, nggak ngantuk. Mas Taki, Tidak. Ustadz Kami ingin anak muda dapat memiliki semangat. dapat sharing atau pertanyaan dari yang di sana. Silakan. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan ke Ustadznya, ada yang menceritakan, mau curhat, silakan. Atau Ustadz mau apa ya, minta ada salah satu yang Ustadz sebutkan namanya untuk sharing, menceritakan sesuatu tentang belajarnya atau keinginannya pengen masuk ke SMP mana begitu.
Kalau pertanyaan Ustadz ini pasti ada jawabannya. Pengen masuk ke SMP mana dan kenapa pilih SMP itu? Oke, Mbak Kiara. Mbak Kiara. Mbak Kiara. Ya, Pengen masuk ke SMP mana Mbak Kiara? SMP IT. SMP IT. Kenapa tetap di SMP IT Mbak Kiara? Bareng Taskiana. Oh, karena ada Taskia, bareng Taskia. Punya pendirian. Oke. Tapi tetap bagus ya. Ini kalaupun nanti kesasar di tempat yang baik ya. Insya Allah tempat yang baik. Mbak Taskia, pengen nanti kuliahnya di mana? Oh belum. Kuliahnya di mana? Belum. Belum SMP udah. Oh belum. kuliah. Oke. Mbak Kiara ke SMP IT. Mas Taki. Ini kalau tokonya Taki Malik, Hanan Ataki. Mirip nih dengan tampilannya. Mas Taki, SMP-nya kemana Mas Taki? Ya, Ustaz. Kemana? Saya mondok. Masya Allah. Mondok pesantren. Sip. Ustadz, mondoknya dulu di SMA. Ya. Ini luar biasa, Mas Taki sudah mantep mondok di SMP nih. Ustadz mantepnya di SMA dulu. Ustadz mau wejangan ya bagi yang mau mondok. Mondok itu nggak enak. Bener. Temenan. Oh, temenan itu apa ya? Bahasa Surabaya kok temenan. Wong Jawa itu temen-temen gak enak dari pondok itu. Beneran. Tapi pondok itu lebih baik. Ya. Nggak enak, tapi baik. Sama dengan enak mana pohong sama coklat? Enak coklat. Tapi bagus mana? Pohong lagi. Ubi sama coklat bagus mana? Enak mana? Enak coklat mungkin. Tapi bagus mana? Bagus ubi. Mondok itu nggak enak. Ustadz merasakannya 3 tahun. Ya, 3 tahun itu nggak enak ya. Pondok itu bukan tentang enak atau tidak. Pondok itu rumusnya cuma 2. Bertahan untuk lebih baik atau kita pulang. Bertahan atau pulang. Tidak ada yang kerasan. Di pondok itu nggak ada nama kerasan. Yang ada adalah bertahan. Dan Ustadz pesan, Ustadz sampaikan bahwa di pondok itu nggak enak, yang bisa adalah kita bertahan untuk mendapatkan yang lebih baik. Karena pondok itu insya Allah lebih baik daripada sekolah yang lainnya. Sekolah IT baik, sama dengan yang pondok, hanya pulangnya ke rumah, tapi sistemnya sama dengan yang di pondok. Tapi kalau dengan yang lain, pondok itu Ustadz juga menyuruhkan yang mau mondok, nah itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Tapi kalau pengen yang biasa, ada di sekolah IT. Oke, berikutnya Ustadz mau tanya Mas Fawas. Mas Fawas? Iya, Mas Fawas mau sekolah kemana Mas Fawas? Ya, Ustaz. Mau sekolah kemana? MTS. MTS mana Mas Fawas? Ini sekolah Islam yang berikutnya. MTS apa namanya Mas Fawas? Ada MTS. Oh, ada MTS-nya. Ya. Swasta tapi swasta, dia sistem kayak IT tapi. Oh, sama kayak IT. Oke. Mas Fawas, bisa dipertimbangkan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ya. Ini gambaran. Ustadz tidak mengatakan bahwa sekolah IT itu yang paling baik, tidak. Tapi bisa memberi gambaran kita itu cocoknya kemana, ya. Di MTS sana itu kayak sekolah NU gitu Ustadz ya? Karena di sini MTS itu biasanya NU. Gitu. Enggak, dia kebetulan yang apa, pendiri dan penggerak awal dari kita Ustadz. Jadi sama. Namanya MTS tapi sama ya ruhnya. Yes, Ya, tapi dia ada plusnya, kemarin nggak jadi IT, jadi ke di bawah Kemenak sehingga pakai plus MTS plus. Ada juga MTS negeri. Nah, ada MTS negeri. Oke, alhamdulillah. Sip. Ini rata-rata berarti ke sekolah Islam. Tadi saya tanya ke sekolah tetap ke lanjut ke IT, ada yang mondok, ada yang ke MTS. Baik. Ada yang mau tanya? Silakan. Set kok bertanya, benar. Ada yang mau tanya atau ada yang sudah ngantuk? Mas Radit mau ditanya ke Mas Radit?
Ini yang tadi paling pintar katanya Mbak siapa tadi? Iya, katanya paling pintar nih. Ini yang Ustaz. paling pintar ya. Masya Allah. Tidak. Enggak. Anggun, Terakhir ya kalau nggak yang ada Ustadz mau silakan. Ayo. Iya, Ustadz? Siapa yang mau bertanya? Silakan Fakir, mau bertanya nak? Fakir, Ya Ustaz. mau bertanya ke Ustadz apa? Silakan. Atau mau cerita? Tidak ada. Gimana Mas Fahir? Hafal Al-Quran cepat. Kenapa? Tips hafal Al-Quran cepat. Oke. Tips hafal Al-Quran cepat. Mau ini dilaksanakan? Ya. Oke. Ustadz, Masya Allah ya, Ustadz juga ingin menghafalkan Al-Quran dengan cepat gitu ya. Ustadz juga cepat menghafalkannya tapi cepat lupa. Jadi program 1-2 pekan hafal Al-Quran itu bisa loh. Ustadz itu 2 bulan hafal Al-1 juz itu bisa loh. 2 bulan, 2 pekan, 2 minggu. Selesai 1 juz itu bisa. Tapi setelah itu lupa. Karena saking cepatnya, kemudian lupa. Jadi Ustadz itu alhamdulillah kalau pernah menghafalkannya itu sudah selesai 6 juz pernah menghafalkannya. Tapi Masya Allah yang paling susah itu adalah mempertahankannya. Yang paling susah itu mempertahankannya. Bagaimana cara menghafalkan selama 2 pekan? Karena hampir 1 hari itu dapat 1 halaman. Ya. 1 hari itu dapat 1 lembar. 1 halaman. 1 hari itu 1 lembar menghafalkannya. Ustadz, kalau pengalaman Ustadz nih, ya pengalamannya Ustadz menghafalkan setiap subuh. Jadi setelah sholat malam, Ustadz baca, Ustadz menghafalkan, selalu, tidak bisa enggak selalu menghafalkan. Kemudian di mana Ustadz naik motor, Ustadz disitulah memurojaah hafalan. Naik motor itu tadi subuh itu menghafalkan apa? Berangkat kerja, selama berangkat itu, pulang pergi, itu menghafalkan surat itu, menghafalkan ayat itu, 1 lembar itu. Ya. Selalu seperti itu terus. Jadi subuhnya itu mulai dari maghrib sampai isya itu sudah di masjid itu hanya untuk membaca saja, tidak menghafal. Ustadz membaca 1 lembar itu Ustadz baca berkali-kali, Ustadz baca berkali-kali, Ustadz baca berkali-kali. Subuhnya Ustadz sudah mulai menghafal. Subuhnya mulai menghafal, kemudian nanti di kendaraan itu Ustadz gunakan untuk murojaah. HP itu kalau nggak hafal, Ustadz menggunakan HP ini, dulu itu ada Al-Quran kecil. Al-Quran kecil itu Ustadz sobek 1 lembar, kemudian Ustadz masukkan ke dalam plastik. Biasanya itu kepleknya ujian itu loh. Pernah lihat? Keplek ujian itu? Keplek ujian itu Ustadz isi 1 lembar Al-Quran, dan itu Ustadz tempelkan ke sepedanya Ustadz. Yang speedometer Ustadz tempelkan di situ. Jadi kalau Ustadz murojaah lupa, itu melihat ke bawah. Selalu seperti itu terus. Dan itu bisa menyelesaikan 2 pekan itu hafal 1 juz. Yang paling berat adalah murojaahnya. Ya, yang paling berat itu murojaahnya. Yang kedua, saya yakin dengan maghrib sampai isya itu membaca, itu saja nanti itu sudah nggak ada lagi, ya. Jadi di lain waktu itu nggak ada lagi, sudah tidak ada waktu yang Ustadz gunakan untuk hanya menghafal, karena yang lainnya itu nanti habis isya sampai jam 9 atau jam 10, jam 11 itu mengerjakan yang lainnya. Tapi biasanya Ustadz itu hampir tidak pernah di depan laptop, di depan komputer, itu kemudian mengerjakan tanpa ada suara. Nggak pernah. Masuk sekolah, di depan komputer, yang pertama kali Ustadz buka itu bukan buku, yang Ustadz buka itu adalah YouTube. Wah, sama enggak sama kalian? Ustadz masuk sekolah, yang pertama kali Ustadz buka itu YouTube. Nyampe rumah, yang Ustadz buka pertama kali itu YouTube. Nggak ada yang lain. Kegemarannya Ustadz itu paling suka buka YouTube. Paling suka. Tapi apa Ustadz buka? Biasanya kajian, sambil ngerjakan di laptop, ngerjakan apapun itu kajian, atau Ustadz selalu pasang murotal. Misalnya sekarang hafalkan juz 5 ini. Juz 5, mulai menghafalkan juz 5.
Ustadz itu selalu mendengarkan juz 5 itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ya, semuanya hafal? Enggak, tapi paling tidak itu nanti ada nyambung dikit gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah kalau yang pertama tadi mengalokasikan waktu maghrib sampai isya itu hanya untuk membaca, kemudian menghafalkannya setelah sholat malam sampai subuh, ya. Subuh itu biasanya sampai nanti sudah masuk ada waktu antara 1:30 sampai 1 jaman itu untuk menghafalkan saja. Yang ketiga, murotal. Jadi kalau nyampe di rumah HP-nya, kalau Ustadz ini itu selalu sudah buka YouTube. YouTube itu apa ngapain? Ya murotal atau kajian Islam. Ustadz dengarkan. Ustadz selalu nggak pengen kepala ini nggak ada suaranya gitu, nggak suka. Yang keempat adalah ketika berangkat kemana-mana itu dibaca sambil di perjalanan. Lupa jurusnya. Kalau sekarang karena nggak ada, Ustadz pakai HP. Jadi Ustadz itu megang HP begini. Kalau sedang serius itu megang HP. Kalau kok belum hafal, itu megang HP di speedometer yang isinya Al-Quran. Yang nggak enak dilihat orang. Tapi kan nggak kenal. Pakai helm, pakai teropong. Jadi nggak kelihatan aja. Jadi ya nggak sungkan. Ya seni ya malu di jalan kok sambil lihat gitu ya. Tapi itu jarang karena biasanya itu yang surat-surat yang ayat-ayat yang Masya Allah luar biasa bikin Ustadz stres menghafal. Loh, menghafal itu bisa stres, Ustadz alami itu bisa stres. Karena pengen menghafal dan nggak bisa-bisa. Yang lainnya itu bisa, tapi ayat ini kok susah, itu pasti ada. Kata beberapa tokoh itu biasanya ada kandungan ayat-ayat tertentu yang susah. Oke, itu tip dari Ustadz ya. Yang ketiga, yang keempat adalah gunakan untuk sholat. Ya, ketika sholat jangan baca surat Al-Ikhlas terus yang dibaca. Yang dihafal itu dipakai untuk murojaah. Itu tips dari Ustadz. Dan apa ini? Sudah hampir 2 jam zoom-nya. Oke, ya kayaknya sudah harus selesai. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab dari Ustadz. Ustadz mau tutup dengan kata kunci. Yang pinter monggo. Ustadz belum pernah mendapatkan ranking sekalipun ketika sekolah. Ustadz belum pernah dapat ranking 1-3, belum pernah. Dan banyak teman-teman Ustadz yang nggak ranking, kemudian diberikan kesempatan yang tidak kalah sama yang dulu-dulunya itu ranking, yang nilainya bagus. Maka yang sudah bagus pertahankan, yang belum bagus jangan kecil hati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Ruslan. Monggo Ustadz. Terima kasih. Satu tepuk buat Ustadz Mizan ya. Nanti kalian ikuti buat Ustadz Mizan yang hari ini luar biasa menyampaikan materinya sampai Ustadz juga tercengang. Saya lihat Ustadz lihat juga beberapa anak yang luar biasa, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Untuk Ustadz Mizan hadiah dari Ustadz ya, tepuk mantul ya, tepuk mantul. Dengarkan baik-baik. Tepuk mantul. Apa? Gimana sih? Lupa. Sabar Ustadz. Mantul, mantap betul. Sekali dengar lagi ya. Mantul, mantap betul. Coba dicoba semuanya, ayo buat Ustadz Mizan kita malam hari ini. 1, 2, 3. Oke, Ustadz Mizan, terima kasih banyak Ustadz. 2 jam tak terasa dan anak-anak baru kali ini ya ngejeng depan sampai 2 jam Ustadz. Selama ini kita 30 menit udah mulai banyak komplainnya Ustadz kalau sama kita Ustadz. Masya Allah. Semoga ini bertanda mereka siap untuk melanjutkan di SMP nanti Ustadz. Mohon doanya. Insya Allah. Amin.
Oke, anak sekalian, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang mau disampaikan lagi, karena waktu kita sudah. Ayah tolong foto lagi dong. Kenapa, Nak? Oh iya, foto-foto. Ayah tolong dong. Ya, Huza. Belum. Aduh. Iya, dan mute dulu, Nak. Sip. Pukul 22 ya. Sesuai dengan random acara kita, 22 saatnya untuk beristirahat ya. Jadi sekali lagi kepada Ustadz Mizan ya, mewakili sekolah, mewakili kepala sekolah mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas infak waktu yang hari ini malam ini Ustadz. Belum. Minggu harusnya bersama keluarga. Ustadz Mizan bersedia untuk menemani kalian ya, demi kalian ya, SDIT Al-Mutakin. Jadi jangan sia-siakan semangatnya Ustadz Mizan, tunjukkan ya dengan prestasi-prestasi kalian nanti ketika menjelang lulus SDIT ini ya. Siapkan diri, tadi sudah banyak hal yang kalian dapatkan. Silakan mulai muhasabah diri. Saya ini ubi yang sudah noe, sudah pica-pica, atau ubi yang masih keras ya. Tentunya kalian sudah tahu ya. Sudah tahu kemampuan kalian masing-masing. Jadi saya sangat berharap ya, dan terus saya sampaikan ya, setiap kali Bina Pagi saya sampaikan, dimanapun kalian berada nanti ya, ingat jaga nama baik sekolah kita SDIT Al-Mutakin ya. Semua kebaikan-kebaikan sudah ditanamkan ya, silakan dipertahankan dan dilanjutkan dimanapun kalian berada. Seperti itu anak-anak sekalian, materi kita malam hari ini. Sekali lagi kita tepuk mantul buat Ustadz kita, Ustadz Mizan malam ini. 1, 2, 3. Tul. Mantap betul. Selanjutnya mungkin ada Ustazah Ramawati selaku kurikulum atau Ustazah Ana masih berada di sini. Monggo, kalau tidak kita sesi foto-foto bersama Ustaz dulu ya. Semua dinyalakan kameranya. Alwi, Safa udah ngantuk kona. Ya, kita punya 2 layar di sini ya. Silakan. Layar yang pertama. Kita tidak tahu apakah Arya dan Iswara berada di layar pertama atau layar yang kedua. Standby. 1, 2, 3. Uza berhenti punya dulu. Oke, sabar. Saya kirim ke grup dulu. Siap-siap layar yang kedua. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Habis tadi. Ini Jawa semua, Ustadz ya? Ya, rata-rata Ustaz. Tugas orang tua tugas di Kupang, kan Kupang ibu kota provinsi Ustaz. Alhamdulillah. Jadi rata-rata yang tugas ke Kupang ya 5 tahun, 10 tahun. Nah. Gado-gado sih sebenarnya, ada dari Padang, dari Sulawesi, putri daerah asli NTT, tapi memang wajah memang manis-manis. Jadi tadi itu saya yang lebih mirip sama Ustadz Ruslan ini. Iya, kalau Ustadz Ruslan mah asli Polres. Saya nanti ada yang mau disampaikan saja? Cuma mau ngucapin juga jazakallah khair Ustadz buat Ustadz Mizan yang sudah menginfakkan waktunya. Kita sudah pernah ketemu nih waktu di Al-Uswah kemarin. Oh, pernah Ustadz? Iya, waktu kita studi banding ke Al-Uswah 1. Iya, iya. Oh, itu berarti ketemu sama saya karena waktu itu saya masih di sana. Iya.
Aku temui ya. Iya, Benar-benar. waktu itu sibuk-sibuk Ustadz, lagi itu mau buat Iya. Al-Usah 2 ya kalau nggak salah. Iya, saya sedang buat Al-Usah 2. Berkunjung lagi Iya. Ustazah, monggo. Insya Allah, giliran nanti Ustadz, kita menunggu kedatangan Ustadz Mizan, Ustadz Insya Allah, insya Allah. Ustadz, Masya Allah lupa. Ustadz Azim untuk Ustadz yang sekarang. Ustadz Azim, ya betul Iya. Ustadz. Insya Allah nanti kalau sudah tidak COVID lagi bisa silaturahmi ke Kupang Ustadz. Amin, amin, amin. Ya, mungkin itu saja Ustadz. Tadi sudah diwakili oleh Ustadz Ruslan tadi atas nama Kepala Sekolah juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakallah khair buat Ustadz Mizan. Semoga ini menambah ini ya sedekah jariah dan pahala. Amin, buat amin, Ustadz. amin. Dan mudah-mudahan pertemuan ini walaupun lewat virtual itu membawa keberkahan baik bagi guru, bagi kami, juga bagi anak-anak, dan untuk kedepannya lebih baik lagi, insya Allah. Gitu Ustadz. Iya, amin. Terima kasih. Kembali ke Ustadz Ruslan. Ya, Ustadz Rahmawati, Waka Kurikulum. Ustadz Jun Ana masih bersedia, Ustadz Jun Ana? Oh iya, Ustadz Jun Ana sudah. Baik, anak sekalian, sudah 2 jam lebih ya, Masya Allah, tak terasa kita bersama Ustadz Mizan ya. Banyak cerita, banyak hal yang sudah disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa diterima dengan baik, ya, dicerna, dan Allah mudahkan kita semua untuk bisa lebih baik ya. Bisa lebih baik ya. Di detik-detik terakhir kalian di SDIT ini silakan ya. Yang merasa diri masih tidur, masih merangkak, ya silakan bangun untuk berlari bersama ya. Berlari bersama untuk menuju tingkat yang lebih tinggi yang sebentar lagi kalian akan lalui itu semua. Baik anak sekalian, Ustadz tidak mau panjang kata lagi, kasihan sudah jam 10 lewat di sini. Ustadz Mizan, afwan. Jam 10 lewat. Iya, anak ya, mohon maaf ya, lama. Baru jam 9 di sini, Ustaz. Ya, silakan kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Silakan boleh menyapa Ustaz. Say hello, assalamualaikum Ustaz. Bye. Oke, terima kasih Mas Fawaz, Mbak Dalila, Mas Irsyad, Mas Radit, Mbak Mizan, sama-sama Mbak Akila, Mbak Najwa, Mas Fawaz, Mas Hudayfa, Mas Bifron, Mas Arya, Mbak Tiara, Mbak Naura. Terima kasih Ustaz. Sama-sama atas ceramahan yang sangat bermanfaatnya itu Ustaz. Oh, sama-sama. Mas Taki, semoga ini ya. Mendengarkannya. Oke, Mas Taki semoga kerasan di pondok. Ingat prinsipnya di pondok itu bertahan atau pulang jadi pecundang, ya. Jadi harus dikerasan-kerasankan. Oke, terima kasih. Mas Arya tadi omong apa Mas Arya? Tadi mau ngomong apa tadi Mas? Disuruh omong nggak mau Arya ini tadi. kayak YouTuber ini ya. Udah saya sudah ngomong tadi Ustaz. Udah kedengaran, kamu nggak kedengaran. Oh, terima kasih Ustaz Mizan atas ceramahan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Masya Allah. Dan saya tidak sangat merasa bosan dengan ceramahannya Ustaz Mizan. Ini komunikatif sekali ya Mas Arya ini ya. Cara ngomongnya sudah orang dewasa ini. Ini anaknya anti mainstream Ustaz. Iya. Mbak Dalila,
Udah, yang lainnya, ayo. Yang mau bubuk, yang mau istirahat, silakan. Yang belum Loh, ini nggak ada bersuara yang mau dari istirahat tadi. loh, Ustaz. Ayo. Masih pengen di Zoom loh, Ustaz. masih pengen di Zoom loh. Irsyad sudah siap-siap tuh. Oh, Mbak Taskia masih kuat. Saya ini. belum mau tidur. Bagilah. Oh. Nggak ada yang mau keluar. Jadi. Oke, Ustaz tanya deh sambil nunggu yang lainnya itu. Yang dari Jawa siapa sih? Angkat tangan. Saya. Angkat tangan, angkat tangan. Mas Bikrom, Fawas, Tiara, Taskia. Siapa lagi ini? Mas Irsyad, Saya. Mas Akila, Mas Taki, Mas Arya. Oh, banyak ya. Ya, berapa tahun di Jawa? Bapak bukan orang Jawa kan? Saya di Jawa. Oh, Apa ini ya? apa? Salah satu ayah dari Jawa gitu ya. Tapi pernah nggak tinggal di Jawa? Pernah nggak tinggal di Jawa? Dulu sekolah di Jawa, Ustaz, di Surabaya. Oh, ada yang sekolah di Surabaya. Oh, iya iya. Berarti lah ngerti bahasa Jawa ya. Lancar banget. Oh, lancar banget. Iya iya iya. Ini pindahan dari SD IT Permata. Gresik. Biro Mas Biro. Pangkal. Iya, Pangkal. SD IT apa Mas Biro? Walah, berarti sama Ustadz Hamzah, muridnya Ustadz Hamzah. Iya, Ustaz. Wah, ya ya ya. Ustadz Hamzah, Ustadz Darina, Ustadz Kosia. Insya Allah. Ada yang sampai ke sana ya muridnya. Alhamdulillah. Mas Fikrom. Campuran Jawa dan Kupang. Tapi wataknya Kupang katanya Mas Arya. Iya iya iya. Orang Kupang itu kayak gimana sih Mas Arya? Itu loh kayaknya yang asli nih. Mas Alwi apa ya? Apa tadi? Nyong. Iya, Nyong ya, benar ya? Nyong Nyong Alwi ya, Nyong Alwi benar ya? Bisa. Nyong Alwi ini asli ya? Ya Allah, ini mengasihkan Alwi ini ya. jawab Alwi jawab nak. Saya Flores, Ustaz. Oh, Flores, berarti sama kayak Ustadz Ruslan. Iya, Flores NTT Tono. Oh iya. Ende. Ende, oke. Ustadz Ende yang itu kenalnya saat dulu. Ende yang danau 3 warna itu saat sempat menjadi ikon uang 5.000 itu saat. Nah, Oke, Mas Radit dari tempat Jawa lahir di Bali. pembuangan Soekarno. Nah, Iya, iya, iya. Baik, Insya Allah Ustaz, sempat berkunjung saat kita keliling NTT Ustaz. amin, amin. Ustadz di sana belum bisa tatap muka ya? Belum Ustaz, malah tambah naik ini Oh, tambah naik juga ya. grafik Iya. COVID-nya. Ya. Surabaya juga masih belum boleh. Belum pernah sama sekali Ustadz ya, berarti ya tatap muka ya? Ini pas 1 tahun ajaran Ustaz. Ini udah penerimaan siswa baru lagi nih. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya, Jadi semoga kelas sehat 1 semua. kelas 1 sampai detik ini nggak mau naik kelas 2 belum pernah. Sama kayak saya Ustadz, belum pernah. Oh, tapi di saya sempat sudah pernah kita masukkan Ustadz. Jadi kemudian nggak jadi lagi karena apa? Dari dinas sangat-sangat tidak memperbolehkan, waktu itu belum ramai kasusnya. Sempat masuk sekali, beberapa kali, masuk beberapa kali. Ustaz, mungkin kita cukupkan Ustaz. Nggih, nggih, Ustaz. Terima Ustaz. kasih, jazakumullah khair. Mohon maaf, ngapunten. Ya, Saya juga semuanya. minta Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 jam Ustaz. Silakan istirahat ya. Waktunya istirahat. Dengarkan di grup, dengarkan pengumuman di grup ya. Siap. Kalau saya bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ini besok malam berarti banyak yang nggak tidur ini.